saatnya kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau datang, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan namanya. Apapun pergumulanmu saat ini, apapun yang kau rencanakan saat ini, apapun penyakit yang kau derita saat ini, dengan iman dan percaya, Tuhan pasti selalu ada bersama kita. Katakan amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama dari awal. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau yang bertindak
bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Yesus. Kenyataanmu Tuhan dalam hidup kami, Allah yang sempurna Tuhan. Karena kami mau datang, kami mau tinggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati dan berdoa. Haleluya. Amin.
Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus di stasiun tinggi, oh dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, 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 yeah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dia pusing ngomong gitu lah. Hey. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, hatiku, janji-Mu teranglah jalan-jalanku, kebenaran-Mu untuk sehari. Ku menantikan-Mu di kekuatan baru. Katakan, ku kan terbang, ku kan terbang di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu selalu menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan, hatiku, sebab janji-Mu, janji-Mu teranglah jalan-jalanku, kebesaran-Mu sehari. Ku menantikan-Mu, ku menantikan-Mu di kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu selalu menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ya, terus memuji Tuhan. Hey. Katakan, tinggi di awan bersamamu. Haleluya. Oh, Yesus, sebab firman-Mu selalu menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu selalu menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman
jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Baik Bapak Ibu Saudara, lebih dalam lagi kita memuji Tuhan, lebih dalam lagi kita untuk menyembahnya. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, dan telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa buktikan indahnya.
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama datang pada Tuhan dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih kalau pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama di rumah-rumah kami, bersama dengan keluarga kami. Kami mengucap syukur kalau kami bersama-sama diberikan kesempatan untuk memberikan korban persembahan kami, mulai ucapan syukur kami, pujian kami. Kami percaya 2-3 orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir tengah kami. Walaupun kami tidak bisa hadir secara fisik di gereja, di gedung gereja, tetapi kami beribadah di rumah-rumah. Tapi kami percaya bahwa hadirat-Mu kami bisa rasakan, dan hadirat-Mu itu yang memenuhi kehidupan kami, memenuhi keluarga kami. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Tuhan, berbicara pada kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Kami membuka hidup kami, hati kami untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Berikan pada kami hati yang lemah lembut, berikan pada kami hati seorang murid, supaya kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga berdoa, berikan pada kami kemampuan dan kekuatan, Roh Kudus mengurapi kami, supaya kami boleh sama-sama melakukan firman-Mu yang kami dengar pada hari ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jemaat GBI Godzone, apa kabar saudara pada hari ini? Saya percaya kalau di dalam hari-hari ini mungkin dunia sedang tidak menentu, tetapi saya percaya setiap orang yang mempercayakan hidupnya pada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi, Tuhan akan mengayomi, Tuhan akan memelihara kehidupannya. Dan saya berdoa semua jemaat GBI Godzone pada hari-hari ini tetap bisa survive, tetap bisa bertahan, bisa menghadapi pandemi corona atau COVID-19. Mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya akan memberikan satu tema, penghalang melakukan suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saat ini hidup di dalam satu masa-masa yang tidak menentu. Indonesia sedang mengalami namanya pandemi COVID-19, di mana pada hari-hari ini kita semakin mengalami kesulitan baik di dalam pekerjaan kita kesulitan dalam beribadah, kita kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Anak-anak kita yang sekolah kita juga mengalami kesulitan, harus belajar secara online, dan itu membuat kita terbatas, membuat ruang lingkup kita menjadi terbatas. Tetapi saya percaya bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kehidupannya. Dan mari kita sama hari ini kita akan belajar bagaimana kita tetap mendengarkan suara Tuhan, dan kita juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca Alkitab dalam perikop utama, saya akan membacakan pada satu nats, Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai yang ke-27. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai yang ke-27 mengatakan demikian: setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, kalau kita bisa perhatikan di dalam perikop ini yang kita baca pada hari ini, ada dua rumah, rumahnya sama.
rumahnya sama, dan apa yang dialami oleh rumah itu juga sama, yaitu masing-masing dilanda hujan, dilanda badai, dan dilanda angin ribut. Tetapi yang membedakan adalah satu rumah yang didirikan di atas pasir, dia rubuh, sedangkan satu lagi yang didirikan di atas batu karang, dia tetap teguh. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah gambaran kehidupan kita. Ini adalah gambaran kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Dikatakan mereka yang mendengarkan suara Tuhan, perkataan Tuhan, dan yang melakukannya, maka dia seperti bangunan yang didirikan di atas batu karang. Ketika badai, cobaan hidup terjadi, ketika banjir berkat terjadi dalam kehidupannya, ketika angin melanda di dalam kehidupannya, dia tidak goyah. Karena kenapa? Mereka mendirikan rumah itu di atas batu karang, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sedangkan orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan, maka dia seperti bangunan yang didirikan di atas pasir. Ketika ada angin, badai kehidupan datang menerpa, ada hujan, banjir, berkat terjadi dalam kehidupannya, dan bahkan sampai ada angin badai di dalam kehidupannya, itu membuat rubuh karena didirikan di atas pasir, yaitu mendengarkan suara Tuhan tetapi tidak melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang bisa mendengarkan suara Tuhan, banyak orang bisa membaca firman Tuhan, banyak orang tahu tentang suara Tuhan, tetapi tidak banyak yang tahu mengenal suara Tuhan dan melakukannya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar apa sih yang menghalangi kita untuk tidak bisa melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kita tidak maksimal, hidup kita tidak optimal, sehingga ketika badai kehidupan yang terjadi di kehidupan kita, goncangan-goncangan saat ini pandemi menerpa kehidupan kita mudah jatuh, atau sebaliknya, ketika kita dilimpahkan dengan banjir berkat dalam kehidupan kita, membuat kita terlena sehingga kita tidak melakukan firman Tuhan dan kita terhilang daripada Tuhan. Apa sih yang menghalangi kita melakukan firman Tuhan? Mari kita lihat di dalam nats utama kita, yaitu di dalam kitab Matius pasal yang ke-13. Karena perikop ini adalah perikop yang panjang, saya akan membacakan buat saudara-saudara sekalian. Dan perikop ini berbicara tentang perumpamaan seorang penabur. Perumpamaan tentang penabur, dan ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, Tuhan Yesus juga memberikan artinya. Karena itu saya tidak akan memberikan arti, karena Tuhan Yesus sudah memberikan arti pada kehidupan kita tentang perumpamaan ini. Kita tinggal mempelajari kembali apa sih maksudnya. Jadi apa yang menjadi penghalang kita tidak melakukan firman Tuhan? Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-13. Pertama kita akan baca di dalam ayat ke-4, lalu kita melompat ke ayat yang ke-19. Matius pasal 13 ayat 4 dan 19. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, kita coba lihat apa sih maksudnya, artinya. Tuhan Yesus memberikan pengertian artinya di ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Pertama, apa sih yang menghalangi untuk kita tidak bisa melakukan firman? Kita setiap minggu mendengar firman, setiap hari kita membaca firman, tetapi ada aja yang membuat kita tidak bisa melakukan firman itu, sehingga tidak optimal di dalam kehidupan kita. Pertama adalah karena kita tidak mengerti. Dikatakan penaburnya sama, benih yang ditaburkan juga sama. Jadi ketika itu penabur keluar dan dia menaburkan benih, benihnya sama. Yang membedakan adalah benihnya itu jatuhnya di mana. Pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan. Dan Tuhan Yesus memberikan pengertian atau arti. Seseorang yang benihnya jatuh di pinggir jalan itu diartikan adalah firman Tuhan itu ditabur, tetapi tidak mengerti. Sehingga datanglah si jahat, burung-burung itu mematok benih-benih itu dan membawanya kabur, sehingga benih itu hilang. Pertama, yang menghalangi kita tidak melakukan firman Tuhan, tidak bisa melakukan firman Tuhan adalah karena kita tidak mengerti.
yang membuat kita tidak bisa melakukan firman karena kita tidak mengerti tentang firman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita belajar untuk mengerti firman Tuhan, maka kita akan bisa untuk melakukannya. Banyak orang hafal tentang ayat, banyak orang hafal tentang firman, banyak orang mempunyai pengkhotbah atau pendeta yang favorit dan seringkali mendengar, tetapi tidak banyak yang bisa melakukannya. Kenapa? Karena dia tidak mengerti akan firman itu. Di dalam Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius 3 ayat 16, di situ diajarkan pada kita bagaimana cara supaya kita mengerti firman Tuhan. Dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi, kalau kita belajar untuk bisa mengerti firman Tuhan, 2 Timotius 3:16 ini jawabannya. Pertama, ketika kita mendengar khotbah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, atau kita membaca firman Tuhan, coba saudara bisa cek mengerti firman Tuhan dengan 4 hal yang kita tanyakan. Pertama, apa sih yang diajarkan firman Tuhan itu? Kalau kita ngerti apa yang diajarkan firman Tuhan itu, kita sudah memahami firman itu. Yang kedua, apa sih kesalahan yang dinyatakan atau yang diungkapkan melalui firman itu, dan itu membuat kita untuk bertobat. Lalu pertanyaan ketiga adalah, apa sih yang harus kita perbaiki? Firman Tuhan untuk memperbaiki kelakuan. Jadi, apa sih yang harus kita perbaiki? Tujuannya adalah supaya untuk membuat kita berubah. Dan yang keempat, apa sih keputusan yang harus kita ambil? Itu tujuannya adalah untuk membuat kita mengambil satu keputusan, satu komitmen. Jadi pertama, yang menghalangi kita tidak bisa melakukan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan tidak optimal di dalam kehidupan kita, adalah kita tidak mengerti. Untuk kita bisa belajar mengerti firman Tuhan, ada 4 pertanyaan yang perlu kita jawab. Pertama, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tanyakan, apa sih yang diajarkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita? Itu supaya kita mengerti apa yang disampaikan firman Tuhan. Yang kedua, apa sih kesalahan yang dinyatakan? Itu mengajarkan kita untuk bisa bertobat, berubah. Yang ketiga, apa sih yang harus kita perbaiki? Firman Tuhan untuk diajarkan, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki. Jadi apa sih yang perlu diperbaiki? Cek setelah kita mendengarkan firman Tuhan itu, apa sih yang perlu kita perbaiki? Yang keempat adalah keputusan apa yang kita harus ambil. Seringkali di dalam kehidupan kita orang-orang Kristen, kita seringkali menyalahkan iblis. Iblis tuh yang mencuri firman. Saudara, seringkali kita menyalahkan iblis, tetapi sebenarnya itu adalah ulah kita. Dikisahkan suatu ketika iblis melihat seekor keledai yang diikat di atas di batang pohon. Lalu iblis itu melepas tali ikat keledai itu. Dan yang terjadi apa saudara? Keledai itu adalah binatang liar. Ketika tali dilepas oleh iblis, keledai itu berlarian ke sana kemari, merusak ladang, merusak sawah, dan dia merusak perkebunan para petani. Lalu ketika keledai itu merusak ladangnya para petani, sang petani melihat, wah ini keledai ini kok merusak tanaman saya. Akhirnya dia marah, ya kan, karena ulah keledai itu. Dia mengambil senjata dan dia menembak keledai itu. Dan keledai itu mati, saudara. Dimatikan oleh sang petani. Lalu ketika keledai itu mati, petaninya puas, saudara. Dan dia hendak menuju pulang. Dan ketika istri yang punya keledai itu melihat ada keledainya, peliharaannya itu tewas ditembak oleh petani, maka dia bilang sama suaminya, "Pak, ini keledai kita ditembak oleh petani," gitu kan. Lalu sang pemilik keledai itu marah. Lalu dia membawa senjatanya dan dia coba mengejar petani itu. Tetapi ketika dia mengejar, dia tidak bertemu sama petaninya, dia bertemu sama istrinya petani. Lalu dia melihat istri petani, karena dia dendam keledainya dibunuh, maka ditembaklah istri petani itu. Dan ketika istri petani mati, sang pemilik keledai puas, lalu dia pulang. Lalu ketika petaninya sampai di rumah, dia melihat istrinya sudah mati. Lalu diberitahu anak-anaknya bahwa sang pemilik keledai itu yang membunuhnya. Akhirnya sang petani itu marah. Dia membawa senjatanya,
dia samperin pemilik keledai dan dia tembak itu pemilik keledainya. Ketika pemilik keledainya mati, sang petani puas karena dendamnya terhadap istri yang dibunuh terbalas. Tetapi istri dari sang pemilik keledai itu melihat bahwa suaminya dibunuh oleh petani, maka dia ngomporin anak-anaknya. Itu petani itu sudah membunuh bapakmu, kamu harus membalaskan dendam. Lalu anaknya pada datang ke rumahnya petani dan dibakar rumahnya petani itu. Lalu ketika petani sampai di rumahnya ia terbakar, anak-anaknya petani bilang bahwa keluarganya daripada pemilik keledai itu yang membakar. Lalu petani itu marah dan dia mengajak anak-anaknya untuk membalas dendam. Akhirnya dia sampai ke rumahnya pemilik keledai itu, semua perabotannya dibakar dan istri dan anak-anaknya dari pemilik keledai yang masih hidup itu dibunuh semua. Lalu ketika semua kejadian itu terjadi, saudara, sang petani sudah puas, tetapi dia kehilangan istri. Lalu pemilik keledainya mati semua satu keluarga. Lalu dia duduk termenung dan dia menyesali. Lalu dia bertanya dan dia menyalahkan iblis. Iblis, kenapa engkau berusaha untuk membuat aku melakukan ini? Lalu iblis bilang, aku tidak melakukan apa-apa. Aku cuman melepaskan tali keledai. Tetapi kamulah yang meresponi dengan pemilik keledai itu dengan cara membunuh dan lain sebagainya. Artinya, seringkali kita menyalahkan sesuatu yang kita lakukan itu pada iblis. Ya, padahal seringkali respon kita yang membuatnya. Artinya apa, saudara? Seringkali iblis cuma menjadi pemicu. Dia cuma melepaskan tali keledai di dalam hati kita. Tetapi respon kita lah yang membuat kita jatuh dalam dosa. Karena itu benih yang jatuh di atas pinggir jalan itu bukan semata-mata karena burung yang mematoknya, tetapi dikatakan karena kita tidak mengerti. Karena itu ketika kita semua yang belajar firman Tuhan, mari kita belajar untuk mengerti akan firman Tuhan. Saya berkata pada kita semua, kalau saat ini kita ibadah online, mari kita benar-benar ibadah online secara serius, mendengarkan firman Tuhan secara serius. Seringkali kita mendengarkan firman Tuhan ibadah online, tetapi kita bisa sambil jalan-jalan, kita sambil makan dan lain sebagainya. Akhirnya firman yang jatuh di dalam hati kita tidak bisa kita mengerti. Dan akhirnya itu yang dicuri oleh iblis, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa di dalam ibadah kita. Itu yang pertama. Kenapa kita tidak bisa makan firman Tuhan? Karena kita tidak mengerti. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan firman Tuhan? Yang kedua, kita baca di dalam Matius pasal yang 13 ayat 5, 6, lalu dijawab di dalam ayat 20 dan 21. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera bertumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman dan yang menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang pertama, kita tidak bisa melakukan firman Tuhan yang menghalangi karena kita tidak mengerti. Karena itu firman yang kita dengar, kita harus belajar untuk mengerti. Yang kedua adalah karena ada penderitaan atau pergumulan. Suatu ketika iblis datang di hadapan Allah dan Allah bertanya, "Hai iblis, kamu dari mana?" "Oh, saya sedang keliling dunia," gitu kan. "Apakah kamu melihat hambaku yang bernama Ayub?" Iblis bilang, "Oh ya, aku lihat." Allah bilang, "Bukankah hambaku ini orang yang saleh dan taat?" Lalu iblis bilang, "Ayub bisa saleh dan taat kepadamu karena kamu melindungi, kamu memberkati. Coba kalau misalkan perlindunganmu kamu angkat dan aku mencobai dia, maka dia pasti akan menghujatmu, dia akan meninggalkanmu." Lalu Tuhan bilang, "Oke, saya akan buka perlindunganku, tetapi kamu boleh mencoba dia, tetapi ingat kamu tidak boleh mengambil nyawanya." Lalu yang terjadi apa? Ayub dicobai oleh iblis dan dia dihajar, hartanya habis, dia ditindas, yang menderita dari orang yang kaya, menderita, orang sakit, dan sebagainya. Ketika pergumulan, penindasan, penderitaan itu terjadi dalam hidupannya, pertama dia bisa bertahan, saudara. Tetapi lama-lama ketika ada istrinya
teman-temannya mengomporin dia. Yaudah, kamu hujatilah Tuhanmu, kamu orang berdosa, hujat Tuhanmu, lalu kamu mati aja, gitu kan. Nah, tetapi Ahia tetap bertahan. Tapi karena ada bisikan-bisikan penganiayaan dan penderitaan kehidupannya, maka sempat dia marah sama Tuhan. Tetapi ketika dia sadar, oh saya salah, dan dia menarik kembali ucapannya dan dia minta ampun pada Tuhan. Dan ketika dia minta ampun pada Tuhan, maka Tuhan memulihkan kehidupannya. Nah, saudara, yang tidak bisa yang menghambat kita tidak melakukan firman adalah mungkin karena penderitaan pergumulan hidup kita. Saudara, dampak pandemi ini menurut survei yang diadakan oleh Saiful Mujani Research and Consulting Indonesia pada bulan April tahun 2020, dampak ekonomi daripada akibat corona adalah 67 warga mengatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Itu bulan April, saudara. Ini sekarang sudah bulan Oktober. Jadi ketika bulan April diadakan survei, 67% rakyat Indonesia mengatakan ekonominya memburuk. Itu bulan April. Ya. Belum termasuk sampai bulan Oktober. Artinya kita semakin susah. 24% warga mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Lalu hanya 5% mengatakan ekonominya masih baik. Itu pada bulan April. Lalu hasil survei itu juga mengatakan 77 warga menganggap COVID itu mengancam pemasukan dan penghasilan mereka. 77% itu menganggap bahwa penghasilan mereka ini terancam karena COVID ini. 25% warga atau 50 juta warga dewasa itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya tanpa pinjaman. Artinya 50 juta atau 25% penduduk Indonesia itu hanya bisa melakukan pinjaman, meminjam untuk tetap bisa bertahan atas dampak COVID ini. Dan masih banyak hasil-hasil survei yang dilakukan oleh para riset. Artinya dampak pandemi COVID-19 ini membuat kita semakin sulit. Nah, itulah kadang yang membuat kesulitan itu bisa membuat kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Karena kenapa? Kita terlalu fokus pada pergumulan kita terlalu takut terhadap permasalahan kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melakukan firman Tuhan karena penderitaan. Ada orang yang ada masalah, ada pergumulan, dia semakin menjauh daripada Tuhan. Saudara, saya mau mengatakan pada kita semua, seperti benih yang tumbuh di antara berbatu-batuan yang terhimpit karena masalah. Saya berkata pada kita semua, ketika masalah, ketika persoalan, ketika penindasan terjadi dalam kehidupan kita, jangan sekali-sekali kita mundur daripada Tuhan. Karena kenapa, saudara? Tuhan selalu siap untuk menolong kehidupan kita. Jangan kita cuma terlena suka sama Tuhan, bisa memuji Tuhan, kita tetap bisa aktif ke gereja karena kita diberkati. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, kita semakin jauh pada Tuhan. Mari saya berdoa buat Jemaat GB Garson. Apapun yang masalah yang kita alami, kesusahan apapun yang kita alami pada hari-hari ini, kesulitan apapun yang kita alami pada hari ini, tidak membuat kita melepaskan pegangan kita, pengharapan kita pada Tuhan. Justru ketika badai, penindasan, masalah terjadi di depan kita semakin mempererat pengharapan kita pada Tuhan. Yang kedua, yang menghalangi kita tidak bisa melakukan firman Tuhan karena penderitaan. Yang ketiga, yang menghalangi kita tidak bisa melakukan firman Tuhan adalah kekhawatiran dan kekayaan. Matius 13 ayat 7 lalu disambung ayat ke-22. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Yang ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri itu ialah orang-orang yang mendengarkan firman, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kalau yang kedua tadi karena ada masalah, ada penganiayaan kita, itu membuat kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Solusinya adalah ketika apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara semakin memperkuat pengharapan saudara pada Tuhan. Yang kedua adalah sebaliknya, kekayaan, kekhawatiran dunia ini kadang yang membuat kita tidak melakukan firman Tuhan. Seberapa banyak kadang orang diberkati Tuhan, akhirnya lupa sama Tuhan. Nah, kalau pada hari-hari ini, kalau saudara saat ini
diberkati oleh Tuhan, ingatlah bahwa berkat ini adalah membuat kita supaya semakin mengucap syukur pada Tuhan. Berkat tidak membuat kita semakin terlena, akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Contoh, Raja Daud ketika dia di dalam pengejaran, dia di dalam penindasan, dikejar-kejar Raja Saul, dia semakin kuat berharap pada Tuhan. Tetapi ketika dia sudah jaya, ya saudara, dia menjadi raja, dia santai-santai di atas istananya, dan itu membuat dia jatuh di dalam dosa ketika melihat wanita namanya Bathsheba dan dia jatuh dalam berzina. Yang membuat Daud jatuh itu adalah karena kenyamanannya. Lalu ketika rajanya semakin megah, semakin besar, dia sombong. Dia bilang, coba hitung sensus rakyat Israel ada berapa gitu. Lalu Tuhan menegur dia melalui hambanya. Saudara, berkat harus membuat kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Berkat membuat kita harus bisa melakukan firman Tuhan. Jangan gara-gara berkat kita lupa untuk tidak melakukan firman Tuhan, lupa di gereja, lupa beribadah. Maka pada hari ini saya berdoa buat kita semua, supaya kalau saudara diberkati Tuhan, saudara tetap semakin menguatkan hidup saudara pada Tuhan. Baik masalah, baik berkat, itu tidak membuat kita terlena atau tidak membuat kita mundur, tetapi kita semakin dekat pada Tuhan. Nah, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa melakukan firman Tuhan adalah dikatakan hanya orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti serta melakukannya yang hidupnya berbuah. Itu di dalam Matius 13 tadi, ayat yang ke-8 dan yang ke-23. Dan sebagian tanah jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman dan mengerti. Oleh karena itu, ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. 3 hal yang menghalangi kita untuk tidak bisa melakukan firman Tuhan karena satu, kita tidak mengerti. Yang kedua, ada penindasan atau masalah dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah dalam kehidupan kita, maka kita semakin memperkuat pegang kita pada Tuhan. Lalu yang ketiga adalah karena berkat. Jangan sampai berkat itu membuat kita terlena sehingga kita lupa pada Tuhan. Tetapi bagaimana kita supaya bisa melakukan firman Tuhan? Dikatakan seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Artinya apa? Dikatakan dia mengerti dan melakukan. Jadi saudara-saudara, firman itu tidak hanya semata-mata masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi harus kita mengerti dan kita lakukan. Nah, saya berdoa buat kita semua di tengah masa-masa pandemi ini, kita semakin memperkokoh untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita? Kita harus peka dengan suara Tuhan. Dan jangan lupa, lakukan firman itu. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan dan kita melakukan, maka hidup kita akan optimal. Hidup kita akan maksimal. Kita akan tetap bisa bertahan terhadap masa-masa ini. Kita bisa tetap survive menghadapi masa-masa pandemi ini. Dan saya percaya, Jemaat GBI Godson, ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukan, maka kita seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Badai masalah bisa datang, hujan berkat bisa datang, tetapi dia akan tetap kokoh. Karena kenapa? Dia melakukan firman Tuhan. Dia mendengar dan melakukan firman Tuhan itu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih buat firman-Mu. Seringkali kami sering mendengar firman Tuhan, kami hafal tentang ayat, kami hafal tentang Alkitab, kami memiliki pengkhotbah favorit, kami suka mendengarkan khotbah-khotbah favorit, kami suka mendengarkan renungan-renungan yang kami dengar. Tetapi seringkali kami cuma mendengar tetapi tidak melakukan, sehingga firman-Mu itu tidak optimal, maksimal dalam kehidupan kami. Tetapi pada hari ini kami berdoa buat kami semua yang mengikuti ibadah pada hari ini. Ketika kami sudah mendengarkan firman Tuhan, maka kami mengerti dan kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah apa yang menjadi penghalang kami untuk sulit melakukan firman-Mu pada hari ini, kami berdoa, Tuhan mampukan pada kami setiap umat-Mu, supaya kami diberikan pengertian dan diberikan kekuatan untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Bapa, kami berdoa, ajarkan kami semua, untuk kami tidak semata-mata hanya menjadi pendengar, tetapi ajarkan kami untuk mengerti firman-Mu itu, merenungkan firman-Mu itu, dan kami boleh melakukannya. Kami berdoa, mungkin saat ini kami mengalami satu kesulitan, penindasan, satu masalah di kehidupan kami. Kami berdoa buat kami semua yang mengalami kesulitan, berdoa di dalam nama Yesus.
Kami percaya kesulitan itu tidak menghalangi untuk kami meninggalkan Tuhan. Kesulitan itu tidak membuat kami meninggalkan Tuhan, tetapi kesulitan itu membuat kami semakin memegang erat tangan Tuhan. Kesulitan itu membuat kami semakin mempererat pengharapan kami kepada Tuhan. Karena kami percaya di balik kesulitan, di balik masalah yang kami alami pada saat-saat ini, terutama akibat pandemi corona ini, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik, berkat yang terbaik dalam kehidupan kami, yang kami boleh imani. Dan kami juga berdoa, mungkin saat ini Tuhan memberkati kami dengan berlimpah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, ajarkan kami tidak terlena dengan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, tetapi justru dengan ucapan syukur kami semakin mempererat hubungan kami dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang memberkati kami, yang memberikan berkat kepada kehidupan kami, maka kami harus bertanggung jawab untuk kami boleh memberikan, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa buat kami semua, ajarkan kami untuk melakukan firman-Mu. Mungkin sulit bagi kami, sulit bagi kedagingan kami, tetapi kami percaya dengan kuat kuasa Roh Kudus, kami bisa mampu melakukan firman-Mu. Dan ketika kami melakukan firman-Mu, kami akan melihat kuasa firman Tuhan dinyatakan, sehingga kami boleh melihat mujizat-mujizat terjadi di dalam kehidupan kami setiap hari. Pertolongan Tuhan selalu terjadi di dalam kehidupan kami ketika kami menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat tangan-Mu, dan kita kembali dengan aktivitas kita bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan rumah tangga kami. Tuhan memberkati hubungan antara suami dan istri. Tuhan memberkati hubungan antara orang tua dan anak. Tuhan memberkati dalam kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami, menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan kami. Tuhan memberkati dalam setiap usaha kami. Tuhan memberkati dalam setiap pendidikan kami. Kami berdoa buat kami semua yang sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami boleh menemukan pekerjaan daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat kami yang sedang mencari usaha. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan pada kami usaha yang sesuai daripada Tuhan. Kami berdoa buat kami semua yang mungkin saat ini datang dengan sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sudah menyembuhkan kami. Kami datang dengan masalah dan pergumulan kehidupan kami. Saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami tidak berdoa kiranya masalah berlalu dalam kehidupan kami, tetapi kami berdoa kiranya Tuhan menguatkan kami menghadapi masalah. Karena kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa rancangan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan kami juga berdoa buat kami semua, buat pemerintah Indonesia, Tuhan memberkati pemerintahan Indonesia menghadapi corona atau COVID-19 ini. Kami berdoa supaya negeri kami dipulihkan dari COVID-19 dan hidup kami boleh kembali normal seperti sedia kala. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan kami berkati semua jemaat GBI Godson dan gereja GBI Godson dan seluruh gembala, staf pengerja dan jemaatnya. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus, karena kami percaya bahwa hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kami semua. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi Kau damai sejahtera. Bila kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus bersama-sama dengan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama berkata amin. Happy Sunday. Allah